Set of bogeys 135, 50, Angel 60. 340. Turki kerap dianggap sebagai anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang bandel. Ini memunculkan pertanyaan bagaimana masa depan negara tersebut dalam aliansi itu. Sejarah hubungan Turki dan NATO sudah berjalan panjang, dan itu tidak lepas dari bagaimana dan kenapa NATO dibangun. Kecemasan di antara kekuatan Barat atau Soviet di Eropa memuncak setelah Perang Dunia Kedua. Situasi ini sebagai akibat dari superioritas militer konvensional Uni Soviet yang luar biasa, keengganan Moskow melucuti senjata setelah berakhirnya perang, dan pembentukan pemerintah satelit yang terikat dengan Moskow di Eropa Timur dan Tengah. Menanggapi situasi ini, kemudian NATO didirikan pada tahun 1949 untuk pertahanan kolektif dan kerjasama militer. Pembukaan Perjanjian Atlantik Utara menegaskan komitmen NATO untuk menjaga demokrasi dengan mengatakan para anggota bertekad untuk menjaga kebebasan, warisan bersama, dan peradaban rakyat mereka yang dibangun di atas prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan individu, dan supremasi hukum. Selanjutnya, Pasal 5 menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota, dan setiap anggota wajib mengambil tindakan tetapi tidak harus menggunakan kekuatan bersenjata untuk memulihkan perdamaian di wilayah perjanjian. Masuknya Turki ke NATO terjadi dalam konteks penyebaran komunisme dan pengaruh Soviet di Eropa, serta Perang Saudara Yunani yang sedang berlangsung. Jika pasukan komunis Yunani menang, Turki akan berada di antara negara-negara yang didominasi Soviet di perbatasan timur dan baratnya. Akibatnya, dia tidak akan mampu melawan tekanan Soviet di masa depan. Pada tahun 1947, Amerika menyetujui 400 juta dolar bantuan sipil dan militer untuk Yunani dan Turki. Ini sebagai implementasi awal dari doktrin Truman yang ditujukan untuk mengekang pengaruh Soviet. Posisi strategis geopolitik Turki memainkan peran terbesar dalam keputusan NATO untuk memasukkannya sebagai anggota. Mempertimbangkan keunggulan konvensional Uni Soviet yang luar biasa di Eropa, perencana militer Amerika berasumsi bahwa pasukan Soviet memiliki peluang realistis untuk bisa menguasai benua. Mempertahankan superioritas udara dalam skenario konflik seperti itu akan sangat penting untuk memperlambat gerak maju Soviet, dan ini menyoroti potensi kontribusi Turki. Angkatan Udara Barat yang ditempatkan di Turki dapat menyerang ladang minyak Soviet di Kaukasus dan Rumania. Akibatnya menghambat kemampuan Soviet untuk mengobarkan perang ofensif. Turki dianggap sebagai garis pertahanan pertama yang kritis terhadap serangan Soviet karena perbatasan daratnya bersama dengan Uni Soviet, perbatasan daratnya dengan Bulgaria yang berpihak pada Soviet, dan kemampuannya untuk secara efektif mengontrol akses ke Laut Hitam melalui Selat Turki. Karena pertimbangan ini, kerjasama Turki dengan Barat akan memaksa Soviet untuk mengalihkan aset militer dari Eropa Barat ke teater Turki, dan akibatnya mengurangi kemampuannya untuk memusatkan kekuatan di satu wilayah. Menyadari kontribusi signifikan yang dapat diberikan kepada aliansi, maka anggota NATO setuju untuk mengakui Turki serta saingan regionalnya Yunani ke dalam blok tersebut pada tahun 1952. Meskipun demikian, masa Perang Dingin Turki di NATO bukannya tanpa kontroversi. Pada tahun 1974, Turki menginvasi Siprus dengan alasan melindungi minoritas Turki di pulau itu dari mayoritas Yunani. Hal ini menyebabkan konflik bersenjata antara Yunani dan Turki yang dimenangkan oleh Turki. Ankara mempertahankan kantong di pulau itu hingga hari ini. Krisis Siprus mewakili hubungan Turki-NATO paling rendah sepanjang masa. Dan ini memunculkan pertanyaan tidak nyaman tentang apa yang harus dilakukan NATO jika dua anggotanya berperang. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 mengharuskan NATO untuk mengevaluasi kembali mandatnya. Sepanjang Perang Dingin, Pasal 5 perjanjian itu tidak pernah diminta, tetapi upaya kolektif aliansi berhasil menghalangi Uni Soviet untuk memulai perang di Eropa. Meski ancaman eksternal berkurang, nilai-nilai demokrasi bersama dari anggotanya membuat aliansi tetap utuh dan menciptakan standar untuk dicapai oleh anggota baru. Pada tahun 1991, NATO menyetujui konsep strategis baru manajemen krisis yang didefinisikan sebagai manajemen krisis yang mempengaruhi keamanan anggotanya. Pergeseran dalam pendekatan ini mau tidak mau memecah aliansi. Ini karena mengharuskan anggota berkomitmen menggunakan kekuatan untuk menciptakan kondisi perdamaian,
dan menegakkan penyelesaian perdamaian untuk konflik di mana tidak ada anggota yang diserang. Pertama kali NATO melaksanakan operasi manajemen krisis non-pasal 5 adalah kampanye udara di Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1995. Sebuah operasi yang disebut sebagai tanggapan atas pelanggaran berat hak asasi manusia. Manajemen krisis diperluas pada tahun 2010 untuk mencakup tanggapan bersama terhadap semua tingkat krisis. Ini termasuk pencegahan krisis, stabilisasi pasca konflik, dan dukungan rekonstruksi. Tahun itu NATO juga mengadopsi konsep strategi baru yang menyatakan aliansi tumbuh subur karena didasarkan pada nilai-nilai umum kebebasan individu, demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, serta karena kebutuhan bersama yang penting dan abadi. Tujuannya adalah untuk menjaga kebebasan dan keamanan anggotanya. Sekarang bagaimana dengan Turki? Saat ini negara tersebut tetap menjadi salah satu anggota terpenting aliansi dalam hal operasional dan kuantitatif. Turki memiliki jumlah personil militer terbesar kedua dan populasi tertinggi ketiga di NATO. Posisi geopolitiknya masih memberikan keuntungan strategis bagi blok tersebut karena berbatasan dengan wilayah kepentingan utama seperti Rusia, Iran, Irak, dan Suriah. Di sebelah utaranya, di seberang Laut Hitam, adalah Ukraina. Turki juga berfungsi sebagai bagian dari pencegah luas Amerika di Eropa karena menampung senjata nuklir Amerika di pangkalan udara Incirlik. Namun seiring waktu, pergeseran arus politik di dalam Turki sendiri telah menimbulkan keraguan tentang kehandalan dan kesesuaian negara tersebut dalam aliansi NATO. Selama 2 dekade terakhir, hubungan Turki dengan Barat telah berubah secara mendasar. Dalam jeda dari ketergantungan historis negara itu pada Amerika dan Eropa untuk inspirasi dan keamanan, Presiden Recep Tayyip Erdogan telah menjelaskan bahwa dia berusaha menjadikan Turki sebagai kekuatan mandiri yang hebat. Pada awal 2000-an, Turki berada pada tahap awal melamar menjadi anggota Uni Eropa. Ankara tampaknya bersedia berkompromi dalam masalah Siprus dan hendak membuat terobosan dengan minoritas Kurdi di negara itu. Sementara langkah politik internal Erdogan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di tahun-tahun berikutnya disebut telah menyebabkan erosi sifat sekuler negara, kemunduran kebebasan sipil, dan konsentrasi kekuatan di kantor presiden. Nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip NATO. Tren ini meningkat setelah kudeta 2016 yang gagal melawan Erdogan. Tindakan keras terhadap oposisi pemerintah mengakibatkan 150.000 orang dikeluarkan dari lembaga negara dan 50.000 orang ditangkap. Tindakan ini telah menimbulkan kekhawatiran di antara Amerika dan Eropa, terutama terkait hak asasi manusia dan demokrasi di Turki. Kebijakan luar negeri Turki juga menjadi perhatian bagi anggota NATO lainnya. Keputusan Ankara memperoleh sistem pertahanan udara buatan Rusia telah menimbulkan kekhawatiran atas potensi risiko keamanan bagi aliansi. Turki juga telah memberikan hak terbang lintas udara kepada Angkatan Udara Rusia hingga memfasilitasi aktivitas mereka di Suriah dan Libya. Selanjutnya, Turki melanggar embargo senjata terhadap pemerintah Kesepakatan Nasional Libya dengan mengirimkan persenjataan dan pelatih melalui udara dan laut. Hal ini menyebabkan banyak ketegangan antara Turki dengan anggota NATO lainnya. Turki sekarang menyukai solusi dua negara untuk masalah Siprus dan membuang pendekatan dialog dan kompromi. Demikian pula kegiatan eksplorasi energi Turki membawa dirinya dan Yunani ke ambang perang pada tahun 2020. Selanjutnya, prioritas Turki dalam menanggapi perang saudara Suriah kadang-kadang menyimpang dari prioritas Amerika Serikat dan NATO. Seperti sekutunya, Turki mendukung mengalahkan ISIS dan terus menentang pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad. Namun Turki juga ingin mencegah unit perlindungan rakyat Kurdi Suriah atau YPG yang didukung Amerika untuk mendapatkan otonomi politik. Ini karena koneksi mereka dengan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK, sebuah organisasi yang dicap teroris oleh Turki. Pada tahun 2019, hal ini mengakibatkan serangan Turki ke wilayah Suriah Utara dan bentrok langsung dengan YPG. Salah satu bidang kebijakan luar negeri Turki yang menarik perhatian NATO adalah tanggapannya terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Ankara telah mengukir peran dirinya sebagai mediator dalam konflik ini. Turki mempertahankan kemitraan dengan Rusia melalui akuisisi senjatanya, mengizinkan pesawat militer Rusia untuk transit di wilayah udara Turki untuk mendukung pasukan Rusia di Suriah, dan ketergantungan pada Rusia untuk sekitar setengah dari impor gas alamnya.
Pada saat yang sama, Turki telah menjadi pendukung kuat perjuangan Ukraina untuk menentukan nasib sendiri. Dia telah memasok senjata ke Kiev, terutama drone seri Bayraktar TB2. Pada awal invasi Rusia, Turki langsung menggunakan haknya untuk menutup Selat Bosporus. Ini mencegah Rusia memperkuat Angkatan Laut Hitamnya. Melalui posisinya yang unik, Turki telah menunjukkan keberhasilan dengan membantu menengahi kesepakatan yang didukung oleh PBB antara Moskow dan Kiev yang memfasilitasi ekspor biji-bijian dan pupuk Ukraina melalui Laut Hitam. Meski posisi unik ini dapat berperan penting dalam negosiasi di masa depan, Turki telah menciptakan beberapa kesulitan bagi NATO dalam krisis ini. Pertentangan jelas adalah ancaman Ankara untuk memveto aplikasi Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO. Ini terkait keputusan dua negara ini untuk melindungi individu yang diduga terkait dengan PKK dan keputusan mereka untuk melarang ekspor senjata ke Turki. Ancaman ini sebagian besar dibatalkan setelah nota kesepahaman Juni 2022 antara ketiga negara. Swedia dan Finlandia sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Tetapi Erdogan pada Oktober 2022 mengatakan bahwa persetujuan Turki untuk keanggotaan NATO mereka tidak akan datang sampai komitmen tersebut membuahkan hasil. Garis tren di atas telah berkontribusi pada meningkatnya kekhawatiran dan menurunnya kepercayaan pada peran Turki di NATO. Turki misalnya telah dikritik anggota lain sebagai pelanggar demokrasi yang menentang fondasi ideologi aliansi. Harus diingat pembukaan perjanjian pendirian aliansi dan konsep strategis 2022 secara eksplisit menyatakan komitmen anggota terhadap nilai-nilai ini. Akibatnya, jika anggota NATO gagal untuk menegakkan komitmen ini dalam praktiknya, maka hal itu merusak alasan untuk kelanjutan keberadaan aliansi. Dilihat dari perspektif ini, Turki harus didisiplinkan atau disingkirkan dari NATO karena gagal menegakkan nilai-nilai aliansi. Namun NATO belum secara seragam menjadi aliansi demokrasi liberal dengan catatan hak asasi manusia yang luar biasa sepanjang sejarahnya. Portugal, salah satu anggota pendiri, memiliki pemerintah otoriter hingga tahun 1974. Yunani dikendalikan oleh junta militer yang brutal antara tahun 1967 hingga 1974. Sementara sipil di Turki digulingkan berkali-kali oleh militer negara itu. Selain itu, keprihatinan yang sama juga diarahkan ke Polandia dan Hungaria yang telah dikategorikan sebagai pelanggar hukum yang demokratis. Pada akhirnya, pendekatan yang lebih pragmatis akan menempatkan nilai yang lebih tinggi pada tujuan fundamental NATO, yaitu sebagai fakta militer defensif. NATO pada dasarnya adalah aliansi pertahanan, bukan aliansi nilai. Jika seorang anggota tidak lagi menemukan titik temu dengan kolektif di front ini, atau lebih buruk lagi secara aktif membahayakan keamanan anggota lain, maka dia harus menarik diri atau dipaksa melakukannya. Namun Turki saat ini tidak memenuhi standar pengusiran tersebut. Terlepas dari contoh kerjasama baru-baru ini, hubungan Turki dengan Rusia juga tidak menunjukkan penataan kembali yang mendasar dalam kebijakan luar negerinya. Sebaliknya, interaksi kontemporer antara Moskow dan Ankara bersifat transaksional dan taktis. Negara ini masih aktif menentang Rusia di berbagai front, termasuk di Suriah, Libya, dan Ukraina. Namun ini menunjukkan kesediaan Turki untuk bekerja bersama musuh strategis utama NATO, sesuatu yang berpotensi merugikan tujuan dan keamanan aliansi. Sebaliknya, hubungan Amerika-Turki dan NATO-Turki tetap strategis dan bertahan lama. Meski pendekatan Turki yang berbeda terhadap perang saudara Suriah mencerminkan perpecahan dengan sekutu NATO-nya, itu tidak mempertanyakan nilai NATO sebagai sebuah institusi. Faktanya, Turki meminta bantuan NATO pada tahun 2013 dan 2015 sebagai tanggapan atas ancaman terhadap pasukan Turki dan warga sipil yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Turki terus menghargai keikutsertaannya dalam NATO untuk keamanannya. Elemen yang paling mengkhawatirkan NATO adalah perilakunya yang dianggap angkuh terhadap sekutu aliansinya. Lalu bagaimana aliansi menanggapi konflik terbuka antara Turki dan Yunani? Pertanyaan itu tampaknya tidak memiliki jawaban selain menentang siapapun yang menembak lebih dulu. Mengejar solusi damai untuk pembagian Siprus, hak eksploitasi energi di Laut Aegea, dan hubungan negatif Yunani-Turki yang telah berlangsung lama adalah tugas yang menakutkan. Tetapi membiarkan masalah ini terus membara juga akan mengancam kelangsungan aliansi. Terlepas dari perilaku Turki yang sering berseberangan, ada alasan kuat untuk tetap berada di NATO. Turki berkomitmen pada misi inti NATO sebagai fakta keamanan kolektif.
Posisi geopolitiknya saat ini tidak kalah relevannya dengan saat Perang Dingin. Juga ukuran militernya dan statusnya sebagai satu-satunya negara mayoritas muslim di aliansi merupakan aset berharga untuk operasi tanggap krisis di berbagai teater. Lebih lanjut, keluarnya Ankara tidak akan banyak membantu mengatasi ketidakpatuhan saat ini atau di masa depan terhadap nilai-nilai aliansi. Ini karena Turki bukan satu-satunya pelanggar demokrasi menurut kacamata blok tersebut. Bujukan positif dan tindakan hukuman di luar struktur organisasi NATO mungkin satu-satunya alat yang saat ini tersedia untuk mendorong perubahan perilaku anggota yang dianggap bandel. Namun demikian, dengan asumsi Turki bersedia dan mampu berkomitmen untuk saling membela sekutunya tanpa membahayakan keamanan aliansi, itu tetap lebih merupakan aset daripada kewajiban. Demikian sahabat Ji, apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jataba.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.